Dokter Maria, ini kalau kita ngomongin tentang kebiasaan baru yang sebenarnya sudah bisa kita lakukan ya, itu Dokter Maria boleh kasih gambaran dulu lah kira-kira komentarnya apa sih tentang tema kita untuk pagi hari ini? Monggo dokter silakan. Nah, untuk hand hygiene ini sendiri, ini pada umumnya itu kita bisa memulainya dari kebiasaan kita untuk mencuci tangan. Hand hygiene ini sendiri kita sudah bisa menggunakannya dengan sabun dan air, atau kita bisa menggunakan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol, atau juga bisa disebut dengan surgical antisepsis, tapi itu biasanya digunakan oleh tenaga medis. Tenaga medis ya. Iya, biasanya kita ada 3 jenis itu, cuma yang biasanya ada di masyarakat itu kita menggunakan sabun, bisa berupa sabun cair atau sabun batang. Dan kita ada satu lagi itu biasanya kita menggunakan hand sanitizer yang lagi booming belakangan kemarin ini kan. Betul. Gitu. Nah, Dokter Maria, ini kan sebenarnya kebiasaan cuci tangan itu merupakan hal yang simpel ya. Tapi mungkin masyarakat masih agak belum terbiasa nih akhir-akhir ini. Ini kalau pengalaman aku pribadi ya, ketika kita ke mall itu disediain wastafel. Aku sebenarnya males karena lama banget ya. Aku biasanya Mas, aku ada sanitizer kok daripada aku cuci tangan kan gitu. Yeah. Maksudnya ngantrinya cukup lumayan panjang. Tapi yang mau saya bahas dan saya mau tanyakan adalah sepenting apa sih dokter kebiasaan cuci tangan atau mensterilkan tangan ya? Entah pakai sabun, entah pakai sanitizer. Itu ada dan nggak ada corona nih. Itu sebenarnya sepenting apa sih? Dan itu bisa punya dampak positif buat kita tuh apa gitu? Nah, kalau untuk cuci tangan sendiri ini, baik menggunakan hand sanitizer, menggunakan air atau dengan menggunakan sabun, ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang tetap dianjurkan adalah menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, apalagi nih untuk para pemirsa yang biasanya untuk pergi ke toilet dan harus cuci tangan, terus males nih cuci tangan di toilet, lebih baik keluar menggunakan hand sanitizer. Sangat tidak disarankan sebenarnya. Kenapa? Kan sebenarnya sama aja ya. Ini coba dengerin ya gitu. Kenapa kok tidak disarankan gitu? Coba apa sih alasannya? Nah, untuk pertamanya, ketika kita di toilet, banyak sekali kuman yang berada di toilet. Baik itu di ganggang pintu dari si pintu toilet, atau mungkin dari kita habis pencet-pencet flush di pispotnya itu, semuanya itu mengandung bakteri. Apalagi sebelumnya tangan kita sudah menyentuh benda-benda yang lain. Nah, pertama, kalau misalnya kita tidak mencuci tangan, kita hanya menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, itu tidak membunuh 100% kuman yang ada di tangan kita. Jadi dia tuh hanya membantu untuk membunuh beberapa bakteri yang tidak bisa dibunuh oleh alkohol. Jadi misalnya nih, kita ada banget yang terkenal namanya Clostridium difficile, itu bisa menyebabkan diare. Nah, itu tidak bisa kita bunuh dengan yang namanya antiseptik dengan alkohol. Alkohol itu kan kita ada konsistensinya sekitar 60%, minimal 60%. Soalnya kan kemarin sempat heboh juga yang katanya kayak kita tuh kudu cari sanitizer kan susah, akhirnya bikin sendiri, nyampur sendiri, ya kan? Berarti minimal berapa tadi? 60 minimal ya? 60%. Tapi nggak memabukkan ya? Enggak sih. Kalau diminum, wah itu bisa beracun. Iya. Terus. Cuma kita nggak boleh bikin sendiri juga, karena konsistensi yang dikandungan di dalam hand sanitizer tuh berbeda-beda, dan sebaiknya membuat itu memang yang mempunyai kompetensi dalam membuat hand sanitizer dengan alkohol. Dan selain itu lebih baik menggunakan sabun dan air mengalir, karena itu dapat membasmi 100% dari si kuman. Iya. Dan bakteri-bakteri yang menyebabkan diare, menyebabkan infeksi saluran nafas, itu dia bisa mati dengan cuci tangan dengan sabun, kayak gitu. Maka dari itu kenapa kalau misalkan kita dalam keadaan terdesak saja, itu kita nggak apa-apa pakai sanitizer. Tapi ketika kita bisa menemukan tempat cuci tangan, itu paling tidak ya bukan sesering mungkin setiap menit kita cuci tangan, tapi yang paling penting adalah ya ketika kita merasa tanganku ini udah cukup kotor nih, gitu kan. Jadi kita akhirnya kan yang bisa ngira-ngira kan kita sendiri ya dokter ya, kita memegang apa, karena semua benda pasti kotor gitu. Cuma maksudnya bagaimana cara kita bijaksana untuk bisa bersikap dalam tubuh kita dan bertanggung jawab gitu ya dokter ya. Nah dok, tapi kan gini ya, ini ada yang muncul pertanyaan bahwa sabun yang seperti apa gitu kan. Jadi orang itu waktu pas mendengar kabar dan berita bahwa sanitizer itu tidak bisa 100%, yang bisa itu sabun dan juga air mengalir. Terus kan sabunnya terserah sabun apa aja. Orang-orang tuh jadi kayaknya mau sabun sabun colek, cuci piring,
mau sampai sabun cuci mobil pun maksudnya adanya itulah kayak gitu. Yang penting sabun gitu. Nah ini sebenarnya kalau untuk cuci tangan tuh nggak apa-apa, atau sabunnya memang kudu sabun yang badan gitu, atau kalau untuk sabun cuci piring itu nggak boleh, karena kan di dapur kan ya sabun cuci piring kan, Iya, kita buat cuci tangan kan. Iya. Nah gimana? Nah, untuk jenis-jenis sabunnya sendiri, itu sebenarnya kita lebih pakai sabun yang cuci tangan aja, karena komposisi setiap sabun kan berbeda-beda. Ada yang sabun yang mengandung iritan, misalnya sabun buat mobil. Kalau sabun buat mobil kita pakai buat mandi nih misalnya, Iya, otomatis mungkin. kering kan. Benar. Nah, itu sama aja dengan ketika kita menggunakannya di tangan. Nah, jadi ketika kita menggunakannya di tangan, sebaiknya gunakanlah sabun-sabun yang memang untuk mencuci tangan. Nah, untuk jenisnya sendiri, mau yang antibakterial maupun yang tidak mengandung antibakterial, itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Karena sejauh dari penelitian ini belum ada yang menunjukkan signifikan perbedaan antara sabun yang menggunakan antibakterial maupun tidak. Karena pada intinya ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, yang perlu saya tekankan adalah menggunakan sabun. Karena kita akan melakukannya minimal 20 detik. Karena ketika kita melakukan penggunaan sabun ini, kita akan menggosok-gosok tangan. Nah, dengan kita menggosok-gosok tangan ini, itu akan menyebabkan kuman-kuman yang menempel pada tangan kita ini, dia untuk rontok. Secara gampangannya kita bilang dia rontok lah. Kan kita sambil menggunakan air mengalir. Kenapa kita tidak boleh menggunakan air yang berada di baskom? Nah, air yang ngecembeng. Iya, air yang ngecembeng. Soalnya orang-orang, nih kalau kita makan di restoran ya, itu kan kadang-kadang kita makan seafood ya dok ya, itu kan pasti disediakan, sorry ya, kobokan gitu kan, dia ada stainless steel gitu buat cuci tangan. Itu nggak boleh. Itu nah kenapa kok kayak gitu? Itu nggak kan boleh. sama-sama pakai sabun toh, kan judulnya air sabun nanti. Ya, coba kita bayangkan ketika kita itu mau memasukkan tangan kita yang literally masih kotor nih, terus kita masukkan ke kobokan, itu kan kita masih kotor, terus kita pakai sabun, kita cuci, otomatis air yang berada di baskom ini dia masih kotor. Dan ketika kita melakukan repetisi, kita melakukan pengulangan pada baskom yang kotor itu, otomatis tangan kita menjadi tidak bersih lagi, otomatis. Jadi anggaplah kayak misalnya kita nyemplung nih ke kolam nih, kita mandi di dalam kolam, kan tidak disarankan kita mandi di kolam renang. Mandilah di tempat kamar mandi, bukan mandi di kolam renang. Karena apa? Ketika kita nyemplung di dalam kolam yang berisi air, nah itu kita menggunakan sabun, otomatis bakteri itu rontoknya ya ada di dalam airnya itu, di baskom. Kena lagi sama kita. Otomatis kayak pengulangan kotor kayak gitu. Pun juga dengan nyuci piring, di air yang mengalir kan ada tuh yang warung-warung yang set. Nah itu cukup mengerikan. Cukup mengerikan ya. Nah, pemirsa di rumah, itulah merupakan segmen pertama kita untuk pagi hari ini. Nah, Anda juga sudah boleh untuk kirim WhatsApp ya, kalau mau bertanya boleh silakan saja. Dari tadi sebenarnya saya buka, cuman akan saya baca ketika segmen kedua habis ini ya. 0821 3909 6308. Saya percaya Anda sudah hafal dua nomor telepon kami. Tema kita adalah hand hygiene, itu bisa untuk memberikan kita rasa tanggung jawab lah. Paling nggak terhadap tubuh kita. Karena kalau kita nggak menjaga diri kita, bagaimana cara kita untuk menjaga teman-teman kita? Masuk ke sesi mitos atau fakta ya, dokter ya. Nanti jawabannya mitos atau fakta dan juga boleh dikasih penjelasannya kenapa. Ya. Mitos atau fakta, yang pertama hand hygiene itu adalah merupakan langkah awal untuk mengendalikan infeksi. Itu fakta. Infeksi kok bisa dikendalikan dari hand hygiene, apa? Kenapa? Karena infeksi sendiri itu kan dia harus masuk ke entry point lagi. 3 poin tadi. Ya, dengan melakukan pencuci tangan kita sudah melakukan pencegahan si bakteri, si kuman itu untuk masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mitos, fakta. Fakta, baik ya. Jangan dilawan ya. Oke. Dokter yang sudah bilang, mitos atau fakta? Fakta. Belum dok, ini pertanyaannya belum aku jawab, dokter sudah bilang. Mitos atau fakta? Sakit tipes itu selain karena faktor kebersihan, faktornya juga lewat tangan. Memang, salah satu penyebab penyakit tipes sendiri ini adalah fekal oral. Jadi penularannya lewat dari tangan yang masuk ke mulut. Jadi biasanya tangan kita ini habis memegang banyak-banyak objek, kemudian kita lupa untuk cuci tangan atau kita belum mencuci tangan dengan cara yang benar. Sehingga dalam pembersihan makanan maupun dalam saat kita makan, si kuman ini masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan si tipes ini. Selain itu juga, dan tipes ini pun harus mencapai dalam konsentrasi tertentu supaya dia bisa menyebabkan
infeksi dari tifoid ini Oh, sendiri jadi kayak gitu. jadi Nggak serta-merta serta-merta langsung tipes, tipes, tapi enggak. memang kayak yang benar-benar makna nih gitu kan ya. Jadi memang langsung gitu kan ya. Iya. Ya, ibarat kata tuh yang pelurunya tajam banget nih, Iya. baru bisa mengakibatkan tipes. Tapi tetap kita juga jaga kebersihan. Harus cuci tangan. Jaga-jaga lah gitu kan, kita mana tahu ini virusnya apa gitu kan ya. Iya. Yang ketiga, mitos atau fakta, cuci tangan lebih lama lebih bagus, makin lama makin bagus. Oh, mitos atau fakta tergantung kalau itu. Jadi yang sampai sekarang sih belum ada yang menyatakan bahwa beberapa lama sampai berapa waktu yang esek gitu kan. Gini nih, kalau Exact treadmill time. ya, itu 20 menit awal itu kita hanya membakar adalah cadangan makanan atau air dulu. Tapi ketika 20 menit sampai 40 menit baru kita pakai lemak kita Iya. untuk dibakar. Tapi 40 menit sampai seterusnya itu kita nggak bakar apa-apa, malah kita bakar kesehatan kita, jadi nggak baik. Semakin lama kita treadmill itu semakin sebenarnya jangan disarankan. Nah, Iya. kalau cuci tangan tuh gitu maksudnya. Kalau Gimana? cuci tangan itu dalam penelitian penelitiannya dilakukan ya? sudah ada penelitian, cuma untuk berapa lamanya ini masih belum ada yang sampai harus segini. Jadi pada intinya cuci tangan itu penelitian menunjukkan bahwa minimal cuci tangan dilakukan pada 15 detik sampai 30 detik itu minimal. Tapi dari CDC maupun WHO menganjurkan untuk minimal 20 detik. Selain itu juga untuk tenaga medis mereka membutuhkan waktu yang berbeda. Dan untuk lama dari cuci tangan ini sendiri tergantung dari tangan kita sekotor apa. Karena misalnya di tangan kita berlumpur atau tangan kita yang minyakan itu kan membutuhkan waktu cuci tangan yang berbeda-beda. Jadi minimal cuci tangan disarankan adalah 20 detik. Jangan terlalu lama. Misalnya nih kita cuci tangan sampai 10 menit sendiri atau misalnya kita Saya cuci pengen tangan tahu tuh, mana yang tangan 10 menit tuh? Saya pengen tahu tuh. Ajak sini dong. ya, kalau cuci tangan 10 menit itu dia nggak bagus. Karena kalau untuk cuci tangan 10 menit kan nanti kita perlu periksa juga tangannya kenapa, kulitnya sakit atau enggak kayak gitu. Karena ada kelainan-kelainan tersendiri yang bisa menyebabkan kita menjadi cuci tangan 10 menit kayak gitu. Iya ya. Dan yang selanjutnya, mitos atau fakta. Cuci tangan tuh memang lebih baik daripada pakai hand sanitizer. Cuci tangan memang lebih baik fakta. Soalnya Karena memang cuci tangan itu memang membasmi 100% dari si kuman bakterinya. karena pakai ini. sabun tadi. Tapi sarankan tuh pakai sabun untuk tangan ya. Iya, sabun Jangan- untuk tangan. Sabun cuci piring pun sebenarnya nggak disarankan. Kalau ada habis cuci piring ya cuci tangan. Iya. Jadi jangan ngerasa aku habis cuci pakai bersih-bersih ntar kok gitu. Habis gitu cuci tangan. Tangan tetap harus cuci tangan karena kita kan setelah cuci piring kita mungkin pegang yang lain. Iya benar. Kayak gitu. Mitos atau fakta yang terakhir. Cuci tangan yang paling baik itu 20 sampai 30 detik. Ya, benar. Fakta. Fakta. Soalnya penelitiannya tadi memang cuci tangan yang disarankan tuh, tapi ini bukan untuk tenaga medis ya. Ya. Untuk kita yang memang tenaga biasa ya. Itu 20 sampai 30 detik itu yang aman. Iya. Bukan yang aman sih, tapi yang disarankan. Untuk tenaga medis sendiri sebenarnya 15 sampai 30 detik oke. Cuma kalau misalnya untuk melakukan tindakan surgical nih, surgical procedure memang kita harus lebih waktunya memang lebih panjang. Lebih kayak panjang gitu. ya. Jadi cuci tangan itu Senin, keluarnya Kamis gitu. Senin ke Selasa gitu kan ya. Nah, dokter karena waktu itu udah hampir habis, dokter boleh kasih pesan gitu atau mungkin juga tips, boleh silakan aja. Apa nih dok yang mau disampaikan? Silakan. Nah, untuk para pemirsa nih yang sudah tahu mengenai edukasi mengenai cuci tangan, jangan lupa untuk menyampaikannya kepada komunitas yang berada di lingkungan sekitar, kepada keluarga terutama dan kepada anak-anak yang berada di rumah. Karena menurut penelitian dengan kita melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar maupun kepada keluarga, itu kita dapat mencegah penyebaran dari penyakit diare maupun pernafasan dan mencegah masuknya dari berbagai macam penyakit ke dalam tubuh kita seperti itu. Itu dia. Dari hal yang sangat simpel sekali juga murah, pemirsa di rumah, Anda juga bisa terhindar. Paling tidak, itu Anda bisa meminimalisir risiko yang ada di tubuh Anda. Betul. Ya. Dokter dari Rumah Sakit Nomor 22 Cabang Lontar, ya, terima kasih banyak. Ternyata saya baru tahu kalau dokter ini yang di Lontar. Saya kira yang di Di Flores. Flores, itu dia.